Oke, halo semuanya teman-teman. Kembali lagi ya di channel Mr. Fredkin. Hari ini di awal pekan kita kembali masuk dalam IHSG Daily untuk hari Selasa tanggal 7 November. Kita lihat ya hari ini market kembali menguat lagi. Ini kembali lanjut menguat, bahkan hari ini mencapai 1,3% luar biasa hari ini di level 6.878 secara closingan ya. Dengan histori hari ini kalau kalian perhatikan sepanjang opening sesi pertama langsung hijau sampai dengan penutupan, bahkan bisa kembali menguat cukup lumayan signifikan. Jadi hari ini bisa dibilang banyak emiten yang bisa menguatnya, terutama dengan banking yang kita lihat kembali inflow masuk ke Indonesia sehingga membuat secara rupiah pun kembali menguat. Nah, nanti kita akan bahas sedikit teman. Kemudian secara sektoral, hari ini kalau kita lihat mayoritas cukup hijau ya. Teknologi yang mendorong penguatan, hari ini Gotoh kembali menguat lagi. Nanti kita akan update secara teknikal ya untuk Gotoh, dan juga untuk infrastruktur ini kembali menguat, didukung dengan sektor seperti sektor supporting untuk properti teman, seperti semen dan juga dan sebagainya teman ya. Lalu untuk rupiah ini yang tadi kita bahas sedikit, rupiah kembali luar biasa. Ini rupiah kita menguat langsung ke angka 15.500. Jadi ini menunjukkan bahwa langkah pemerintah ya menaikkan suku bunga, dan terlihat ada inflow kembali masuk kepada bursa kita dan juga kepada surat utang ya Indonesia, sehingga membuat dana asing kembali masuk ke Indonesia dan membuat rupiah bisa menguat. Jadi cukup bagus nih, rupiah kita bisa menguat cukup signifikan. Kemudian lalu untuk teknikalnya kita lihat hari ini cukup luar biasa ya, secara candle juga bagus nih. Candle hijau pekat ke atas ya, dengan momentum penguatan hari ini secara momentum ini cukup kuat. Dan secara indikator MACD ataupun MACD, di sini kita lihat juga udah terjadi bull cross ataupun golden cross ya. Dan di sini juga secara momentumnya mulai kembali untuk memasuki teritori bullish. Jadi saya rasa ini bisa sementara waktu ini IHSG kita bisa dalam keadaan yang cukup bagus ataupun momentumnya kembali bullish teman-teman. Namun di sini secara teknikal sebenarnya saya masih perlu lihat ya untuk mengkonfirmasi IHSG kita bisa lanjut langsung ke atas. Itu minimal harus break dulu nih ke atas level 6.900 ya. Jadi level 6.900 ini angka yang cukup wajib untuk IHSG kita bisa break dan kembali bertahan di atas angka tersebut ya, untuk mengkonfirmasi bahwa IHSG kita memang mau lanjut untuk menguat lagi. Tapi kalian perlu perhatikan ya, kalau misalkan ternyata untuk beberapa hari ke depan IHSG kita dalam keadaan untuk nggak mampu untuk break ke atas lagi, jadi posisinya dia tersideways dulu di sini dan reject, maka posisinya bisa kembali untuk mengalami koreksi lagi. Karena di sini kita belum melihat ya untuk IHSG kita mengalami koreksi setelah 3 hari yang cukup lumayan langsung menguat, dan dimana terbentuk gap yang cukup banyak di sini. Ada gap di 6.780-an, lalu gap juga di 6.750, dan yang paling jauh ada gap di 6.640-an. Jadi ini masih kita perlu pantau. Saya sih belum melihat konfirmasi bahwa akan langsung kembali lanjut ya. Jadi tetap diwaspadai untuk potensi terjadi kembali koreksi apabila IHSG kita nggak mampu untuk break ke atas 6.900 teman-teman. Oke,
Jadi tetap diperhatikan ya untuk bagaimana progres dan juga potensi IHSG kita. Tapi overall so far so good ya. Ini rupiah kita juga bisa kembali menguat lagi. Jadi artinya ada inflow kembali masuk ke bursa kita yang menguat, yang terbukti secara rupiah akhirnya bisa kembali menguat signifikan lagi. Oke, hari ini lanjut. Kita akan masuk dalam pembahasan emiten. Kita akan update ya beberapa emiten hari ini. Kita akan bahas dari AC Hardware. Ini AC Hardware terlihat cukup lumayan stabil dan bagus nih. Dan juga untuk laporan keuangan kuartal 3-nya menunjukkan adanya pertumbuhan. Nah, kita akan coba bahas sedikit dari laporan keuangan AC Hardware ya teman-teman. Di sini laporan keuangan untuk periode kuartal 3 sampai dengan 30 September 2023. Dan kita akan langsung cek ke bagian untuk penjualan aja ya. Untuk penjualan di sini untuk AC Hardware sampai dengan 30 September tercatat di angka 5,4 triliun. Ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya teman-teman ya. Jadi secara jumlah penjualan meningkat ini untuk AC Hardware, sehingga kita lihat secara untuk laba bersihnya sampai dengan kuartal 3 di angka 485 miliar kurang lebih so far. Dan ini kalau kita lihat berdasarkan year on year dari yang tahun sebelumnya ini meningkat mencapai 38% teman-teman. Jadi untuk laba dari AC Hardware sampai dengan kuartal 3 di tahun ini itu kembali meningkat sampai dengan 38%. Jadi menunjukkan ini adanya pertumbuhan di AC Hardware yang cukup bagus ya. Nah, ini sejalan dengan hal tersebut, kita akan lihat langsung untuk teknikal AC Hardware. Nah, hari ini AC Hardware kembali menguat 4,88% ya. Ini kalau saya lihat, mungkin saya akan hapus dulu untuk garis-garisnya. Di sini AC Hardware, saya melihat potensi ini bisa kembali menguat ya. Kemarin setelah dia berhasil kembali ke atas 780 nih, sampai kurang lebih 800 ya. Di sini sebagai area support untuk AC Hardware sementara ini. Sebelumnya tuh ini angka 800 menjadi area resisten teman-teman. Kemudian sedikit konsolidasi, lalu akhirnya berhasil di breakout ya di 800. Lalu kemudian sekarang posisi pullback ataupun retest ke harga 800 dan akhirnya kembali mantul lagi. Jadi ini AC Hardware saya rasa cukup bagus potensi, bisa kembali menguat lagi ini dengan potensi kalau menurut saya ya, ini bisa sampai ke 950 yang terdekat, 935 sampai 970-an sini kurang lebihnya. Jadi saya rasa untuk AC Hardware masih ada potensi upside ya ataupun kenaikan lagi sampai ke resistnya yang selanjutnya itu di 950-an sampai ke 970. Jadi untuk kalian mungkin yang masih mau memanfaatkan, masih mau coba nih untuk AC Hardware, saya rasa cukup bagus ya. So far ada support di 780 sampai 800. Ini sebagai area supportnya. Saya rasa kalau misalkan bisa berhasil di atas area tersebut, ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi ya. Oke, jadi itu update untuk AC Hardware yang dimana secara teknikal sebenarnya cukup bagus, bisa kembali menguat lagi. Didukung juga dengan laporan keuangan kuartal 3 mereka yang menunjukkan adanya pertumbuhan lagi, teman-teman.
Kemudian lanjut untuk update saham hari ini, saya akan bahas beberapa. Yang pertama, dengan emiten brand. Ini brand saya melihat potensi kembali menarik ya. Hari ini menguat 3,62%. Dan di sini saya rasa untuk brand masih bisa ada momentum ya untuk bisa menguat lagi nih. Nah, kita akan lihat secara pendek mungkin supaya lebih jelas untuk brand. Di sini brand setelah kemarin dia menguji ataupun mencapai harga 4.640 di sini. Lalu akhirnya reject ya. Reject, mengalami koreksi. Ini sebenarnya koreksi ini sebagai bentuk retest, teman-teman. Di sini ya. Jadi retest posisi di sini. Bagi bentuk retest untuk area di 3.870 retest, lalu akhirnya bisa kembali mantul recovery teman ke resist yang terdekat di 4.300 di sini. So far di sini sedikit bermain konsolidasi. Nah, ini saya rasa ada peluang menarik nih untuk brand. Kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 4.300, ini bisa di follow up untuk bisa potensi kembali menguji ke 4.450 ya. Jadi so far ini untuk brand, kalau misalkan ada bisa berhasil break ke atas 4.300, harusnya ada peluang bisa kembali menguji ke 4.450. Oke? Jadi so far untuk brand ini bisa dipantau untuk kalian mungkin yang masih mau coba spekulasi ya di emiten punyanya Prayogo Pangestu, teman-teman. Tapi overall saya rasa ini secara momentum masih cukup menguat ya, masih cukup kuat. Jadi mungkin masih bisa nih untuk bisa kembali menguat lagi. Oke, next yang kedua, Goto ini juga kembali menguat ya, hari ini cukup menopang ISG nih untuk Goto, menguat sampai 8,5% hari ini. Dan seperti yang sempat saya mention juga nih untuk Goto, saya melihat ada potensi sebenarnya Goto ini dia bisa menguji ataupun pullback sampai ke harga 80-an ya. Jadi saya rasa ini besok ataupun di hari selanjutnya ini Goto ada potensi bisa sampai ke harga tersebut ataupun di harga 80-an yang merupakan area pullback-nya. So untuk Goto di sini ada resist ya yang terakhir yang harus ditembus pendek itu di harga 77 nih. Ini merupakan area resist pendeknya. Jadi kalau misalkan besok ada momentum bisa kembali menguat ke atas langsung breakout, maka ini besar potensi bisa kembali menguji ke 80-an yang tadi saya sebutkan sebagai area pullback-nya ya untuk Goto nih. Jadi untuk kalian yang masih mau coba untuk memanfaatkan spekulasi ya, untuk Goto silahkan coba. Mungkin ada potensi sampai ke harga 80-an menurut saya pribadi. Nah, dari sini nanti baru akan Goto reject lagi, baru kembali terkoreksi lagi, teman-teman. Oke? Lalu yang terakhir untuk AKR Corporindo, sorry. Untuk AKR Corporindo di sini so far gap-nya berhasil ditutup ya di sini di 1420. Akhirnya berhasil ditutup. Di sini sebagai bentuk rounding, kalau saya rasa rounding untuk konsolidasi dan akhirnya menguat lagi ya. Ini untuk AKR juga cukup menarik kalau saya lihat. Ini AKR dia bisa membentuk semacam inverted head and shoulder, teman-teman. Dengan neckline-nya harus tembus. So far itu di resistannya ya di 1550 sampai 1560 di sini, teman. Ini merupakan area neckline sekaligus juga merupakan area resisten ya. Ini untuk AKR ada potensi menguji ke area tersebut
yang terdekat di 1550-an. Kemudian kalau misalkan berhasil di breakout, ini juga kembali potensi menarik untuk Akra, harusnya bisa kembali untuk menguat lagi ya. Jadi ini banyak emiten yang menarik nih belakangan ini teman-teman, setelah ISG kita cukup menguat signifikan selama 3 hari terakhir. Dan ini Akra yang merupakan salah satunya yang saya rasa cukup bisa dipantau ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 1560, ada potensi bisa lanjut dan menguji ke 1650-an yang merupakan area resisten terakhirnya. Oke. Jadi itu aja ya hari ini untuk 3 emiten yang kita update, dan juga tadi untuk Aceh Hardware ya, tadi kita bahas sedikit yang juga kembali menarik. Jadi silakan dipantau untuk kalian yang masih mau coba spekulasi, ditambah juga dengan ISG kita yang secara momentum cukup bagus nih. Jadi bisa kembali menguat dan secara momentum harusnya bisa menimbulkan euforia kembali di market, dan juga terutama di kalangan para trader dan juga para investor, teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini dalam pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Selasa tanggal 7 November 2023. So, thank you untuk kesempatannya hari ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya teman-teman untuk segala analisa yang saya berikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share juga kepada teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade in.